Pemirsa, gerbang masuk negara ternyata punya jalur tikus berbayar mahal. Dari pengungkapan ini ditemukan adanya jatah bulanan bagi oknum Ditjen Bea Cukai sebesar 7 miliar rupiah. Di balik permainan kotor ini ada sektor UMKM yang berpotensi dirugikan dan praktik ini juga terus disorot karena bisa lestari. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan hasil temuan dalam operasi tangkap tangan di Ditjen Bea dan Cukai. Perkara ini berkaitan dengan pemberian jatah bulanan dari PT Blu-ray untuk pejabat di Bea dan Cukai. Kasus ini dimulai saat PT Blu-ray ingin mendapatkan jalur hijau untuk pengiriman barang ke Indonesia. Padahal produk PT Blu-ray harusnya masuk ke jalur merah. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Lebih lanjut, Asep Guntur mengatakan praktek ini memuluskan masuknya barang tiruan dari berbagai negara yang kemudian membanjiri pasar domestik dengan harga murah. Secara dampak dirasakan oleh pelaku UMKM yang memproduksi barang serupa secara legal. Bea Cukai merupakan garda terdepan dari negara sebagai palang pintu atau pintu masuk ya untuk mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional tentunya. Ketika banyak barang-barang yang masuk yang tidak seharusnya masuk dan itu akan mengganggu UMKM dan perekonomian negara, maka sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi. Dan tentunya untuk memastikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan sesuai dengan ketentuan. Memasukkan barang impor tidak sesuai prosedur dan ketentuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan negara dan ekonomi masyarakat karena secara langsung berdampak pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Peredaran barang impor yang tidak sah juga bertentangan dengan visi dan misi Bapak Presiden yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas khususnya melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia pada 22 Januari di Swiss agar pemerintah melayani kepentingan umum serta menguatkan sektor UMKM. We must also enact a new culture in our bureaucracy. Our government must serve the general good and must not entrench itself in collusion with greedy and rapacious economic players. Achieving our mission also requires smart investment in infrastructure. Pemberantasan korupsi di Bea Cukai diharapkan dapat memperkuat pengawasan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mendukung pertumbuhan UMKM yang lebih sehat dan berdaya saing. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.